Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal salah satu bentuk LMS, yaitu LMS Siajar dari SEAMOLEC. LMS Siajar SEAMOLEC. Jadi sumber dari materi ini saya peroleh dari Smiles batch 2 pada tanggal 26 Maret 2020 kemarin. Apa itu LMS Siajar SEAMOLEC? LMS Siajar SEAMOLEC itu dapat diakses di alamat adalah lms.siamolec.org. Jadi di alamat ini kita bisa mengakses LMS SEAMOLEC tersebut. Gambaran umum tentang LMS. Di dalam LMS ini, guru itu nanti akan mengupload materi ke dalam LMS. Nah, di dalam LMS ini nanti aktivitas yang bisa dilakukan adalah ada pembelajaran, evaluasi, maupun administrasi. Sedangkan peserta didik dalam mengakses LMS ini harus menggunakan akses internet. Alur dalam LMS ini adalah langkah pertama adalah daftar. Jadi nanti ada untuk daftar itu ada daftar sebagai guru dan ada daftar sebagai siswa. Selanjutnya adalah login, masuk dengan akun yang sudah dibuat. Langkah berikutnya adalah kalau kita mendaftar sebagai guru, berarti langkah berikutnya adalah nanti membuat kelas. Sedangkan kalau siswa setelah login, dia nanti akan bergabung dengan kelas. Setelah itu baru mengikuti kelas sesuai dengan alur pembelajaran. Fitur pembelajaran yang ada pada LMS. Sistem modular, jadi ada guru bisa memasukkan materi, ada tugas, evaluasi, dan ada diskusi. Berikutnya untuk pembobotan nilai. Jadi untuk materi, tugas maupun evaluasi bisa kita isi pembobotannya masing-masing. Jadi ketika siswa itu sudah membaca materi, secara otomatis nanti nilai akan muncul. Demikian juga untuk tugas maupun evaluasi. Nah, setelah peserta didik mengerjakan tugas, maka perkembangan peserta didik itu pun juga bisa kita lihat di laporan hasil tugas maupun laporan hasil evaluasi. Jadi nanti semua sudah akan muncul di dalam sistem tersebut. Berikutnya, peran pada LMS. Yang pertama adalah guru. Guru di sini itu nanti ada 3 peran ya. Yang pertama adalah sebagai administrator kelas, lalu ada guru mata pelajaran, dan yang ketiga adalah tutor. Administrator kelas ini bisa disamakan dengan ibaratnya itu sebagai wali kelas. Sedangkan untuk guru mata pelajaran itu sebagai pengampu. Dan kalau tutor biasanya kalau dalam pendidikan tinggi itu ya, itu bisa juga disebut sebagai asisten dosen, atau dia yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan setiap tugas yang dilakukan. Dan yang berikutnya adalah peserta didik. Nah, berikut adalah peran dari administrator kelas. Jadi, guru yang berperan sebagai administrator kelas, dia mempunyai tugas yang pertama adalah dia membuat kelas.
membuat kelas, lalu mengatur kelas, memberikan kode kelas kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa masuk ke dalam kelas. Kalau nanti peserta didik sudah masuk ke dalam kelas, tugas administrator kelas itu adalah mengunci kelas juga. Berikutnya adalah mengelola peran guru. Jadi ketika administrator kelas itu membuat kelas, guru lain yang bergabung ke dalam kelas secara default dia nanti akan berperan sebagai tutor. Nah, agar para guru ini berubah peran menjadi pengampu agar bisa mengupload silabus, materi maupun tugas, maka tugas peran administrator kelas adalah merubah peran dari tutor menjadi guru mata pelajaran. Berikutnya adalah mengidentifikasi TKB atau rombongan belajar. Jadi misal dalam suatu tingkat itu ada beberapa rombongan belajar, misal ada kelas A, B, C, D, dan seterusnya. Maka disinilah tugas administrator kelas untuk memasukkan siswa sesuai dengan rombongannya. Dan yang terakhir adalah mengelola mata pelajaran. Berikutnya adalah peran guru mata pelajaran. Nah, setelah administrator kelas membuat kelas, maka guru yang berperan sebagai guru mata pelajaran, mereka bertugas yang pertama adalah membuat mata pelajaran di LMS, lalu membuat alur pembelajaran, mengisi perangkat pembelajaran yang meliputi ada silabus, materi, tugas, evaluasi, maupun diskusi, lalu menentukan pembubutan nilai dan menilai tugas peserta didik. Berikutnya adalah tutor. Tutor itu berperan dalam mendampingi kegiatan pembelajaran di TKB, membantu menyelesaikan permasalahan pembelajaran peserta didik, dan memastikan peserta didik mengerjakan tugas dan evaluasi yang ada di LMS. Nah, berikutnya adalah peran dari peserta didik. Peran peserta didik yang pertama adalah dia bergabung ke dalam kelas di LMS dengan kode kelas yang diberikan oleh guru, mengikuti petunjuk pembelajaran yang tersedia di LMS, membaca silabus dan materi yang tersedia di LMS, mengikuti forum diskusi dan melihat perkembangan diri, serta mengerjakan tugas dan evaluasi. Nah, berikut adalah tampilan depan dari aplikasi LMS Siajar SEAMOLEC. Jadi nanti pertama ketika kita belum punya akun, berarti nanti hal pertama yang dilakukan adalah membuat akun terlebih dahulu. Berikutnya tampilan halaman register atau untuk membuat akun, ada siswa maupun ada guru. Ini adalah tampilan halaman login, halaman beranda, halaman kelas, halaman pelajaran, halaman perkembangan, halaman materi, halaman tugas, halaman evaluasi, halaman diskusi. Nah, berikutnya adalah sistem evaluasi dari Siajar. Tujuannya adalah mengukur sejauh mana pemahaman user siswa yang ada di dalam LMS dalam kegiatan pembelajaran yang diikuti pada mata pelajaran tertentu. Karakteristik sistem evaluasi Siajar: bentuk evaluasi berupa pilihan ganda, dibatasi dengan periode dan waktu pengerjaan, urutan soal dan opsi soal dapat diacak berdasar 1 soal, 2 opsi soal. Yang keempat, jawaban user setiap soal tersimpan di dalam database. Bentuk soal bisa berupa teks, rumus, gambar, audio, maupun video.
Nah, ini adalah tahapan dalam mengerjakan evaluasi bagi siswa tentunya ini ya. Jadi yang pertama adalah dia nanti pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih kegiatan pembelajaran, masuk ke dalam menu evaluasi, pilih evaluasi yang akan dikerjakan, dan user mengerjakan evaluasi. Tampilan awal sebelum mengerjakan evaluasi, saat mengerjakan evaluasi, dan ini adalah tampilan guru dalam mengelola evaluasi. Nah, selesai. Demikianlah gambaran tentang LMS Siajar SEAMOLEC. Lalu bagaimana cara memanfaatkan LMS tersebut? Tunggu untuk tutorial berikutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.